Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang dua soal ya berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, di sini ada yang pertama melibatkan dua posisi nilai mutlak. Kemudian yang kedua itu tentang bentuk nilai mutlak dari satu variabel ya, dimana nanti ada bentuk kuadratnya di variabel tersebut. Nah, langsung saja kita mulai untuk nomor 1 ya. Kita mempunyai mutlak dari X dikurangi 3 ditambah mutlak dari 6 minus X itu kurang dari sama dengan 3. Nah, jika kita mempunyai model soal seperti ini ya, yang kita lakukan adalah kita mencari titik-titik dulu ya, dimana di dalam nilai mutlak itu bernilai 0. Karena nanti kita menggunakan metode garis bilangan ya, berarti harus kita bagi beberapa bagian untuk membatasi nilai X. Nah, jika kita mempunyai X minus 3 ditambah 6 minus X kurang dari sama dengan 3, nah kita harus mencari titik-titik X ini ya, dimana nanti di dalam mutlak ini adalah 0, pembuat 0 di dalam mutlak ya. Nah, nanti kita buat garis bilangan sehingga nanti kita buat partisi atau interval bagian ya, kita selesaikan per interval tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya ya, perhatikan di sini kita punya di dalam mutlak ada X minus 3, berarti ketika nilai mutlaknya 0, di situ nilai X-nya adalah 3. Sementara untuk 6 min X itu nilai 0-nya itu ketika X sama dengan 6 ya. Nah, berarti kita mempunyai dua titik pembuat 0-nya di dalam mutlak itu. Yang pertama adalah di X sama dengan 3, kemudian di X sama dengan 6. Nah, berarti kita mempunyai 3 tempat ini ya. Nah, kita akan menyelesaikan model soal ini ke dalam metode tersebut. Nah, sekarang coba perhatikan di sini ada 3 tempat, bisa kita bagi menjadi X kurang dari 3. Di sini 3 antara 3 sampai 6 ya. Kemudian yang paling kanan itu X lebih dari sama dengan 6. Nah, nanti gunanya seperti ini. Coba perhatikan, kita selesaikan dulu satu persatu ya. Ketika kita membatasi interval untuk X kurang dari 3, nah, maka solusinya itu begini. Coba kita masukkan X kurang dari 3 ke persamaan ini ya. Kalau X misalkan kita punya di sini ada 2, kita masukkan 2 dikurangi 3, itu kan bernilai negatif. Maka menurut definisi, kalau kita kerjakan itu seperti ini. Karena di sini posisinya negatif, berarti dimainkan kan, dinegatifkan sehingga menjadi minus X dikurangi 3 ditambah. Nah, coba di sini ada X kurang dari 3, kita masukkan ke sini, berarti kan 6 dikurangi suatu bilangan. Misalnya ini ada 2, berarti 6 dikurangi 2 ya, berarti kan positif ya. Nah, kalau positif, berarti posisinya ini tetap. Gini, 6 minus X, berarti alias tidak dinegatifkan kan. Nah, sekarang kita selesaikan seperti ini. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan linear satu variabel, sehingga menjadi ini minus X plus 3 ditambah 6 dikurangi X kurang dari sama dengan 3. Kemudian kita sederhanakan menjadi minus 2X plus 9 itu kurang dari 3. Gitu ya. Sehingga minus 2X itu kurang dari sama dengan, ini pindah ruas ya, minus 6 ya. Nah, sekarang kita balik aja tandanya, kita kalikan minus 1 sehingga menjadi 2X lebih dari 6. Akhirnya ketemu berapa? X lebih dari sama dengan 3. Nah, padahal tadi syaratnya adalah X kurang dari
minus 3. Artinya apa? Artinya kita tidak memperoleh irisan dari batasan tersebut. Gitu ya, berarti tidak ada nilai X yang memenuhi. Gitu maksudnya ya. Nah sekarang untuk yang kedua kita mempunyai batasan 3 sampai 6 ya. Batasan pertama dibatasi oleh X antara 3 sampai 6. Ketika di sini berarti ada bilangan 5, ada bilangan 4 gitu ya. Nah, nanti bentuknya gimana? Kita cek ketika X sama dengan 4 misalkan. Kita masukkan ke sini, berarti kan 4 dikurangi 3 ya, positif. Positif berarti kita tidak merubah tanda atau tidak menegatifkan ya. Berarti diubah menjadi ini, X minus 3, berarti kan tetap ya. Ditambah, di sini ada 5 ya. Kita masukkan sini, ternyata juga positif, berarti tetap 6 minus X, gitu ya. Kurang dari sama dengan 3. X dikurangi minus X 0 ya. Kemudian di sini minus 3 ditambah 6, berarti kan 3 ya. Kurang dari sama dengan 3. Nah, apakah 3 itu kurang dari sama dengan 3? Ya, benar ya. Nah, ternyata ini benar. Kalau ini benar, berarti ini merupakan solusi dari bentuk pertidaksamaan mutlak tadi. Nah, jadi kita punya satu penyelesaian ya, berarti 3 X antara 3 sampai 6 itu merupakan penyelesaian, gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu batasannya itu X lebih dari sama dengan 6. Nah, ketika kita masukkan ke sini ya, itu berarti kan nilainya positif. Berarti tetap ya, X minus 3. Kalau X kita masukkan ke sini, gitu ya, itu hasilnya adalah berapa? Negatif ya. Oke, negatif. Kalau kita masukkan ke sini negatif, berarti berlaku dinegatifkan. Sehingga saya tulis dikurangi atau ditambah dengan minus dari itu ya. 6 minus X kurang dari sama dengan 3. Kalau kita sederhanakan menjadi X minus 3 dikurangi dikurangi 6 ya. Dikurangi 6 ditambah X kurang dari sama dengan 3. Nah, 2X kurang dari sama dengan berapa? Pindah ruas 12 ya. X kurang dari sama dengan 6. Nah, karena tadi batasannya X lebih dari sama dengan 6, dan ini kesimpulannya adalah X kurang dari sama dengan 6, maka X sama dengan 6. Itu merupakan penyelesaian dari yang ketiga ini. Nah, coba perhatikan, berarti kita mempunyai penyelesaian bahwa yang pertama 3 atau X antara 3 sampai 6 ya. Di sini 3-nya ikut ya. Kemudian yang kedua X sama dengan 6. Nah, kalau kita gabungkan kedua ini ya, maka hasilnya adalah berapa? Ini. Berarti 6-nya jadi ikut ya. Nah, berarti hasil dari soal yang nomor 1 itu solusinya adalah X antara 3 sampai 6. Nah, ini adalah solusi yang nomor 1. Gitu ya. Sudah paham ya maksud dari tadi interval itu tujuannya untuk apa? Membatasi batasan nilai X. Nah, sekarang kita lanjut soal yang nomor 2 ya, berkaitan dengan bentuk kuadrat. Oke, saya tulis dulu nomor 2. Di sini ada persamaan kuadrat. Ini. Pertidaksamaan ini ya. Nah, gimana solusinya? Coba perhatikan. Menurut definisi mutlak, kita mempunyai jika kita ada fx kurang dari c gitu ya, maka solusinya itu apa? Minus c fx gitu ya. Berarti fx antara minus c sampai c. Jadi kalau kita punya soal seperti ini, maka solusinya adalah
minus 4, gitu ya. Di sini X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 kurang dari 4. Nah, di sini ada dua bentuk ya. Kalau seperti ini berarti kita punya dua bentuk. Yang pertama minus 4, gini ya, X kuadrat X minus 2, gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua bentuknya adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 kurang dari 4. Nah, dari dua bentuk ini nanti kita cari irisan dari dua penyelesaian ini ya, gitu. Berarti solusinya adalah kita mencari irisan dari kedua pertidaksamaan ini. Nah, sekarang kita selesaikan ya satu persatu ya. Yang ini dulu ya, minus 4 kurang dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Itu setara dengan ini ya, X kuadrat kita balik aja, minus X minus 2 lebih dari minus 4. X kuadrat dikurangi X, gitu ya. Kita pindah ruas di sini, minus 2, di sini tambah 4 ya. Berarti hasilnya X kuadrat dikurangi X plus 2 lebih dari 0. Nah, coba perhatikan apakah ada akar-akar yang membuatnya 0 ya. Kita cek, kita lihat nilai diskriminannya ya. B kuadrat min 4 AC. Berarti B kuadratnya itu minus 1 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 2 ya. Ternyata hasilnya adalah berapa ini? Kita cek dulu, 1 dikurangi 8, hasilnya adalah minus 7 ya. Nah, karena nilai diskriminannya ini adalah negatif, berarti ini merupakan nilai yang istilahnya selalu positif atau negatif. Karena kita cek aja nilai A-nya adalah 1 ya. Nah, karena A-nya adalah positif, maka ini dinyatakan bahwa bentuk X kuadrat dikurangi X plus 2 itu definite positif. Nah, karena definite positif, berarti kita nyatakan bahwa ini selalu benar untuk nilai X, karena lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang nomor 2, X kuadrat, kita pindah ruas, minus 2 dikurangi 4 ya, berarti minus 6 sama dengan 0. Jadi pembuat nolnya itu adalah X minus berapa? Oke, X plus 2, X minus 3 kurang dari 0. Nah, pembuat nolnya adalah ini, minus 2 dan 3 ya. Kalau kita cek nilai X-nya, kita masukkan ke sini, untuk X sama dengan 0, berarti ini negatif ya. Ini positif, gitu ya. Nah, karena yang dicari adalah kurang dari 0, berarti kita pilih yang negatif. Jadi untuk yang kedua ini, solusinya adalah X antara minus 2 sampai dengan 3. Nah, karena tadi ini adalah solusinya adalah semua X berlaku, dan ini adalah minus 2X antara minus 2 sampai 3, maka irisannya ya, irisannya itu sebagai penyelesaian itu adalah X antara minus 2 sampai dengan 3. Gitu ya. Nah, jadi untuk solusi soal yang nomor 2 itu adalah X antara minus 2 sampai 3. Oke, begitu sudah paham cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.